Selamat pagi. Saya akan membahas masalah Genski. Apa itu Genski? Genski itu adalah motor 50 cc ke bawah. Bang bilangnya Genski, Gencari biasanya. Juga bilang seperti itu. Ada juga yang bilang skuter, karena kebanyakan jenisnya skuter yang terkenal. Kelebihannya yang pertama, saya pribadi, hokengnya itu murah. Hokeng itu ada dua, wajib sama sukarela. Wajib itu ada yang setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kalau yang setahun 6.000, kalau yang 2 tahun 8.000, dan seterusnya. Biaya pajaknya juga murah. Kalau Gensuki itu sekitar 2.000 yen per tahun. Dan yang sukarela itu boleh masuk, boleh enggak, berarti kan ya. Dan dia nggak ada syakeng. Kayak kalau bahasa Indonesianya mungkin kir kali ya, bahasa Indonesianya. Nah, biaya perawatannya juga murah. Misalnya kayak lampu-lampu, misalnya balonnya mati, seperti itu kalian home center istilahnya ya, home center kalau orang Jepang bilang kan. Itu bisa di home center seperti Pomeri, kalau di sini ada Conan kayak gitu. Gampangnya oli bisa ganti sendiri kalau yang suka ini ya otak-atik motor kayak gitu ya. Yang males ke bengkel kayak gitu. Kayak ini saya ganti ban belakangnya sendiri setahun yang lalu ini. Ganti oli juga sendiri. Kekurangannya apa? Motor 50 cc itu menurut undang-undang saya undang-undang. Menurut undang-undang lalu lintas Jepang lah gitu ya, simpelnya bilang. Kecepatannya itu 30 kilometer per jam. Bayangin 30 kilometer per jam, lambat sekali kan ya. Yang kedua itu ada saat Dankai Usetsu, tahu kan artinya di Dankai Usetsu, tahu nggak artinya? Misal ada perempatan, ada tanda Nidankai Usetsu kan, yang pernah ujian Gensuki pasti tahu. Itu kita kalau mau belok ke kanan, kita nggak boleh langsung belok kanan. Dari jalur kita itu nggak boleh langsung ke kanan gitu, mereting kanan. Nah, kita harus lurus dulu, set, kita melipir ke kiri dulu, melipir ke kiri. Nah, nunggu yang jalur kiri ini lampunya hijau, baru kita lurus. Jadi, Nidankai Usetsu itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia, belok 2 kali. Belok kanan 2 kali. Ya, sekitar seperti itulah. Jadi, kita ke kiri. Kita melipir, kan kita itu selalu di jalur kiri harus kan. Harus paling samping kita itu, Gensuki itu apa ya istilahnya itu, kalau di antara kendaraan itu anak tirikan lah seperti itu. Kita harus sebelah kiri terus. Kalau kita dan kayak ada pelang dan kayak Usetsu itu, kita harus melipir ke kiri dulu di perempatan ini kan. Kita harus masuk kiri dulu, nggak terlalu masuk sih, paling depan-depan aja pinggir. Nah, kalau udah jalur jalur itu udah lampu hijau, baru kita bisa ikut yang jalur sebelah sininya itu. Mungkin penjelasannya kurang ini ya, saya kurang pintar menjelaskan soalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tidak bisa boncengan. Tidak bisa Futarinori Kinshi ya. Futarinori Dame. Jenisnya Gensuki itu ada banyak ya, nggak cuma skuter ya. Mungkin yang kalian sering lihat itu skuter itu kan, yang ada keranjang depan belakangnya. Nah, ini di kanan kiri saya ini juga Gensuki. Ini 50 cc ke bawah. Ini ada koplingnya. Keduanya 2 tak semua. Saya suka 2 tak soalnya. Di Indonesia ada C70, di sini ada C50. C50 banyak lagi jenisnya. Jadi pilihannya nggak cuma skuter gitu. Ada seperti ini contohnya. Ada model trail kayak gini, ada model bisnis bike kayak gini. Selanjutnya cara mendapatkan SIM-nya seperti apa? Di sini saya dibagi jadi dua ya. Setahu saya cuma dua ya, ujian dari nol, nyari SIM dari nol, atau yang kedua Gaimen Kirikai. Nah, yang di video saya sebelumnya itu saya membahas nyari dari nol ya. Kenapa seperti itu? Karena saya menjalannya sendiri. Kalau Gaimen Kirikai, Kirikai saya belum pernah. Ujian dari nol itu, kalau di tempat saya di Tokushima itu boleh gini ya. Mau ke Gakko dulu, baru ujian tulisnya bisa. Mau ujian tulis dulu, baru ke Gakko juga bisa.
Nah, kalau saya bahas lagi di video ini karena video yang nyari SIM Gensuke itu kemarin rame banget. Terima kasih udah komen-komen, nanya-nanya. Sebisa saya bisa jawab. Kalau nyari dari nol itu baca kanjinya itu terutama karena soalnya itu 50 soal itu kanji semua. Jarang ada furigananya. Paling kotoba-kotoba yang memang jarang didengar itu paling ada furigananya. 50 soal dengan waktu berapa menit waktu itu ya. Ada waktunya. Jadi kalian harus cepet-cepet tuh jawabnya itu. Soalnya Marubatsu 50 soal ya. Nah, saya waktu itu sekali aja lulus. Ya untungnya saya aja lulus seperti itu. Habis lulus itu kalau saya itu ya eh, ujian tulis dulu baru ke Gakko gitu. Waktu itu saya lupa ya biayanya berapa sekitaran pokoknya total itu nggak nyampe 1 mark. Kalau sekali lulus ya. Habis itu ke Gakko waktu itu saya ingat sekali bayar 4.500, belajarnya cuma 3 jam, 2 jam praktek, 1 jam itu kayak kuliah gitu. Lalu lintas seperti apa gini-gini, Gensuki itu apa sih seperti itulah kira-kira perkuliahannya. Habis itu dapat sertifikat, keterangan lulus lagi ke Menkyo Senta. Seperti itu dan dapat SIM hari hari itu. Nah, terakhir ini ada promo sedikit. Saya kemarin baru beli motor ini dan selanjutnya ini udah 2 tahun nemenin saya mau jual. Ini 50 cc, motor lawas lah, motor jadul kalau dibilang mungkin orang Indonesia. Ini kopling, tapi giginya itu nggak kayak motor laki di Indonesia kan biasanya laki itu depan gigi satu terus belakang-belakang. Ini giginya ada 4 sampai 4 giginya, maju terus sampai gigi 4 terus gigi 4 diinjak lagi ke depan bisa netral balik dia muter. Gitu. Ini ban belakang baru saya ganti tahun lalu. Kayaknya masih ada garisnya dikit-dikit. Merah-merah titik ini. Ini saya beli di Yahoo Auction ya. Saya beli di lelang. Ini udah tinggal naik aja motornya, nggak perlu disebi-sebi. Nggak perlu diservis-servis waktu itu. Bagus sekali ya. Waktu itu masih lah. Kayak gini belum ada ini. Karena kergesek-gesek tas kayak gitu. Ini saya pasang sendiri. Ini saya kasih side bag Sapota namanya. Ini buat saya kayak ngisi tas kayak gini. Nah, terus saya beli box ini. Ada sih yang langsung tinggal pasang, cuma harganya mahal. Saya beli box ini, saya bikin gini sendiri. Ini kecuali boxnya saya nggak jual boxnya ya. Saya jualnya yang ini sampai ada tuh. Sama ini saya jualnya. Terus ini juga saya beli sendiri, pasang sendiri ini. Topinya ini. Udah gitu saya pasang LED, lampu LED di sini. Ini 2 tak ya. Oli sampingnya di sini masih fungsi dengan baik, semuanya masih fungsi dengan baik. Nah, kekurangannya satu, ini akinya lemah dia. Akinya sudah lemah, minta diganti. Ini kalau mau saya juga jual motor ini di Mercari sama Yahoo Auction. Nanti saya pasang linknya. Masalah harga bisa nego-nego kita bicarakan lah. Nah, kalau sekitaran Tokushima, saya tinggal di Tokushima Keng. Mungkin kalau ada sekitaran Tokushima yang mau beli, saya langsung anter. Saya mungkin sebisanya saya urusin nanti surat-suratnya. Nanti saya anter mungkin sampai ke tempatnya. Dapat plat nomor ini langsung bisa dinaikin sampai ke tempat kalian yang mau beli itu. Nah, tadi Jibai Seki Hokeng kan, Hokeng wajib sama Hokeng sukarela. Kalau Jibai Seki Hokeng itu wajib, Hokeng sukarela itu Nii Hokeng namanya. Nah, ini Jibai Seki Hokeng namanya. Kalau kalian naik motor di Jepang harus beli Jibai Seki Hokeng ini dan ditempel di sini stikernya. Kalau nggak ada stiker ini kalian nggak beli, motor kalian biarpun dapat plat nomor nggak bakal bisa jalan. Ketangkep polisi denda 50 juta. Nah, ini ada tempat minumannya juga saya kasih. Terus ada smartphone Horda juga. Masih fungsi dengan baik ya.
Semua indikator ini nyala. Masih Suzuki original, pokoknya masih ori ini semua, tangkinya juga masih nggak ada karat sama sekali. Nanti bagi yang berminat bisa DM saya, bisa kalau kurang percaya bisa nanti lewat Mercari kan belanjanya, seperti itu. Oke. Oke, sekian buat video kali ini. Mungkin selanjutnya saya akan membuat video atau membahas tentang soal soal untuk ujian Gensuki ya, yang ada banyak kawan-kawan yang kayaknya nyari dari nol dia. Jadi ujian apa soalnya itu seperti apa, ini tuh artinya seperti apa. Mungkin sebisa saya nanti jelaskan. Tiap video mungkin saya akan bahas 5 sampai 10 soal. Oke, terima kasih.